Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam Mapel Channel, yaitu pembahasan soal-soal AKG Madrasah bagian kedua. Namun sebelumnya, klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Baiklah, pertanyaan nomor 21. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Rumini Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari, D. Menarik minat. Jawaban yang paling tepat adalah A. Sahih. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 22. Bu Rosa menyiapkan materi pembelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola A. Kausal, B. Spiral, C. Kronologis, D. Inquiry. Jawaban yang tepat adalah B. Spiral. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 23. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Sebelum lanjut, like and share. Terima kasih. 24. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan konteks, penggunaan dan mutu teknik. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, tujuan, misi, visi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Jawaban yang tepat adalah A. Tujuan sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan konteks penggunaan, dan mutu teknik. 25. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya, saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut. Menampilkan objek terlalu besar, misalnya pasar dan candi. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. C. Membuat konsep konkret yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati oleh mata telanjang. Jawaban yang tepat adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar dan candi. 26. Seorang guru sedang bergaling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian galing dalam istilah internet tersebut adalah A. Program mencari informasi, B. Program desktop publishing, C. Program untuk menjelajahi laman, D. Program penciptaan laman. Jawaban yang tepat adalah C. Program untuk menjelajahi laman. Sebelum dilanjut, like and share ya. Terima kasih. Selanjutnya adalah
Pertanyaan nomor 27. Saat kita akan informasi tentang suatu topik atau judul, dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari, search engine. Itu salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah A. www.yahoo.com, B. www.gmail.com, C. www.hotmail.com, D. www.caridata.com. Jawaban yang tepat adalah A. www.yahoo.com. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 28. Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar, berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft PowerPoint, C. Microsoft Desktop Publishing, D. Microsoft Word. Jawaban yang tepat adalah D. Microsoft Word. Teman-teman, para guru, semoga saja video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kita lanjut pertanyaan nomor 29. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft Spreadsheet, C. Microsoft PowerPoint, D. Microsoft Desktop Publishing. Jawaban yang tepat adalah C. Microsoft PowerPoint. 30. Dalam mengawali pembelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosialisasi, menganalisis, atau mengolah data informasi dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, D. Autentik CC. Jawaban yang tepat adalah B. Saintifik. 31. Guru Mini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok, mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru Mini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project Based Learning, B. Inquiry Learning, C. Discovery Learning, D. Problem Based Learning. Jawaban yang tepat adalah D. Problem Based Learning. Nomor 32. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, B. 1, 3, 2, 4, 5, 6, C. 1, 3, 2, 5, 6, 4, D. 1, 2, 3, 5, 4, 6. Jawaban yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 33. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor kompleksitas indikator daya dukung dan kemampuan guru, B. Kemampuan guru, sarana prasarana, dan intake siswa, C. Kompleksitas indikator daya dukung dan intake siswa,
D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan intake siswa. Jawaban yang tepat adalah C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. 34. Fungsi KKM adalah sebagai berikut kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Jawaban yang tepat adalah D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 35. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Pedoman wawancara, D. Tes hasil belajar. Jawaban yang tepat adalah A. Pedoman observasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.